Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Samara Zubiani Atmoko dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Melayani terhadap kreativitas pengikut dengan iklim kreativitas persepsian sebagai pemediasi. Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai upaya peningkatan pertumbuhan nasional. Salah satunya adalah upaya dalam memberikan dukungan pada industri kreatif. Berdasarkan data Opus Creative Economy Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mampu memberikan kontribusi hingga 1.100 triliun untuk PDB Indonesia. Tidak hanya pada aspek PDB, aspek tenaga kerja juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2016 sebanyak 16,91 juta orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Angka ini meningkat 5,95% dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif tahun 2015, Backcraft 2018. Pemanfaatan teknologi digital sudah mulai diterapkan hampir di seluruh sektor ekonomi kreatif, Backcraft 2018. Di mana perkembangan teknologi digital membuat teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ide, kreativitas, inovasi para pelaku bisnis. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang pesat membuat semakin berkembangnya industri. Salah satunya adalah perusahaan startup yang kian menjamur di Indonesia yang menjadi bukti bahwa industri kreatif digital berkembang sangat signifikan. Berdasarkan Startup Ranking 2020, Indonesia termasuk ke dalam 10 peringkat teratas negara dengan perusahaan startup terbanyak di dunia dan merupakan negara kelima yang memiliki perusahaan startup terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 2.226 perusahaan startup. Namun, di balik keberhasilan dan pencapaian tersebut, industri kreatif khususnya industri kreatif digital dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya minat pelaku usaha untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Padahal, penelitian dan pengembangan di dalam suatu bisnis merupakan elemen kunci untuk mencapai sustainability. Backcraft 2017. Kemudian, berdasarkan hasil survei terhadap 992 startup Backcraft bersama MIKTI tahun 2018, ditemukan bahwa masalah yang utama yang terjadi pada perusahaan startup di Indonesia adalah permasalahan permodalan sebanyak 38,82% dan disusul oleh permasalahan sumber daya manusia 29,41%. Di mana SDM merupakan sumber utama munculnya perilaku kreatif untuk menciptakan inovasi dan perubahan dalam perusahaan agar terus dapat beradaptasi. Permasalahan ini seringkali membawa perusahaan startup pada kegagalan dan kebangkrutan, di mana 80% dari 100% startup berguguran dalam perjalanan bisnisnya. Menurut Amabile 1988, fokus mengenai kreativitas menjadi sangat penting untuk dibahas karena lingkungan bisnis menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, perubahan lingkungan yang dinamis sehingga menyebabkan lingkungan yang kompetitif. Kreativitas karyawan diartikan sebagai upaya untuk membuat ide-ide baru untuk produk, layanan, praktik, atau prosedur baru yang berguna bagi organisasi. Amabile et al. 1996. Pemimpin dapat mendorong kreativitas karyawan dengan merancang motivasi intrinsik mereka. Tahun dan Kang 2018. Abu Ramadan 2020 menemukan bahwa kreativitas karyawan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang melayani mendukung dan mendorong bawahan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan memaksimalkan upaya untuk membantu mereka, sehingga dapat meningkatkan motivasi pengikut untuk terlibat dalam tindakan kreatif. Liden et al. 2015. Selain dapat mendukung kreativitas pada level individu, karyawan, pemimpin yang melayani juga diharapkan dapat menciptakan iklim kreativitas di dalam perusahaan. Peran iklim kreativitas telah disorot sebagai pemicu timbulnya kreativitas dan inovasi. HASI 2019. Menurut Kim dan Yon 2015, iklim kreativitas dicirikan dengan adanya ketersediaan sumber daya yang didedikasikan untuk inovasi, fleksibilitas, sistem penghargaan, dan juga pengakuan. Peran iklim kreativitas diprediksi memediasi pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kreativitas karyawan. Pemimpin yang melayani dapat mendorong kreativitas karyawan di dalam perusahaan mereka dengan menciptakan iklim kreativitas di lingkungan kerja, misalnya dengan memberikan keleluasaan karyawan di dalam pekerjaannya. Abu Ramadan 2020. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Perusahaan startup kerap mengalami kekurangan dalam melakukan inovasi dikarenakan karyawan perusahaan startup yang belum gencar melakukan tindakan kreatif. Sehingga dengan survei yang dilakukan oleh Backcraft dan MIKTI pada tahun 2018 bahwa sumber daya manusia merupakan permasalahan kedua setelah modal yang dihadapi oleh perusahaan startup di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Backcraft juga menemukan bahwa permasalahan di industri kreatif Indonesia adalah 75% pelaku bisnis tidak melakukan penelitian dan juga pengembangan. Di mana hal ini diindikasikan bahwa perusahaan startup tidak melakukan inovasi dengan mengembangkan tindakan berperilaku kreatif, dikarenakan penelitian dan pengembangan merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat terus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Salah satu cara untuk dapat memastikan terlaksananya inovasi adalah dengan memunculkan tindakan kreatif dari karyawan yang dapat dibantu dengan adanya peran dari pemimpin atau atasan. Sehingga permasalahan pada perusahaan startup di Indonesia salah satunya adalah permasalahan pada sumber daya manusia perusahaannya.
Secara empiris, kepemimpinan melayani dapat meningkatkan kreativitas dengan menciptakan iklim kreativitas. Pemimpin yang melayani berkontribusi untuk meningkatkan motivasi pengikut untuk terlibat dalam tindakan kreatif. Liden et al. 2015. Selanjutnya, Abu Ramadan 2020 menemukan bahwa pemimpin yang melayani dapat menciptakan iklim kreativitas dengan memberikan dukungan, pengakuan, serta penghargaan atas kinerja kreatif mereka. Sehingga karyawan akan merasa dihargai dan terus memberikan timbal balik dengan memberikan perilaku kreatif. Masuk kepada pertanyaan penelitian. Pertanyaan dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap kreativitas? Pertanyaan yang kedua, apakah iklim kreativitas persepsian memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap kreativitas? Kemudian untuk tujuan penelitian menjawab dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Masuk ke landasan teori. Untuk kepemimpinan melayani menggunakan landasan teori dari Greenleaf 2002 dan juga Liden et al. 2008. Kemudian untuk kreativitas pengikut menggunakan teori dari Amabile et al. 1996 dan juga Abdallah dan juga Pan 2007. Untuk iklim kreativitas persepsian menggunakan teori dari Martin Enterblanche 2003 dan juga Kim dan Yon 2015. Masuk kepada pengembangan hipotesis. Pemimpin yang melayani mendukung dan mendorong bawahan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memaksimalkan upaya untuk membantu mereka. Akibatnya, pemimpin yang melayani berkontribusi untuk memberikan motivasi pengikut untuk terlibat dalam tindakan kreatif. Dan et al. 2015. Secara empiris, beberapa studi telah meneliti hubungan antara kepemimpinan melayani dan dampaknya pada kreativitas pengikut. Sehingga pada kepemimpinan melayani diprediksi mampu menimbulkan perilaku kreatif pada karyawan, di mana perilaku kreatif dibutuhkan untuk menghasilkan ide-ide baru untuk kemudian diterapkan pada perusahaan. Sehingga hipotesis 1 dapat ditarik bahwa kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap kreativitas. Untuk hipotesis yang kedua, pemimpin yang melayani dapat mendorong kreativitas karyawan di dalam perusahaan mereka dengan menciptakan iklim kreativitas di lingkungan kerja, misalnya dengan memberikan keleluasan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Abu Ramadan 2020. Sehingga mereka akan menjadi rentan untuk mengambil tindakan kreatif. Amabile 2013 dan Amabile et al. 1996. Sehingga ketika karyawan mengenal lingkungan kerja mereka sebagai lingkungan yang fleksibel dengan sumber daya manusia yang memadai, penghargaan atas kreativitas dan penghargaan atas upaya kreatif, mereka cenderung lebih menunjukkan perilaku kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa iklim kreativitas menunjukkan peran intervensi yang signifikan dalam hubungan kepemimpinan melayani dan juga kreativitas mengikut. Sehingga hipotesis 2 dapat ditarik bahwa iklim kreativitas memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap kreativitas. Berikut adalah model penelitian dari penelitian ini. Masuk kepada pengumpulan data. Penelitian ini merupakan studi cross-seksional dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode survei dalam proses pengumpulan data melalui kuesioner online via Google Form. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni Liden et al. 2015, Tierney et al. 1999, dan Kim dan Yon 2015. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara non-probability sampling menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang dipilih adalah karyawan yang bekerja di perusahaan startup yang ada di Indonesia dengan lama bekerja serta berinteraksi dengan pemimpinan atau atasan langsung minimal 6 bulan dengan harapan bahwa karyawan tersebut telah memahami gaya kepemimpinan dari pimpinannya di perusahaan tersebut. Untuk metode analisis pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model atau SEM berbasis pada Partial Least Square atau SEM-PLS. Alat analisis yang digunakan adalah Smart PLS 3.0. SEM-PLS terdiri dari 2 tahap pengujian, yakni model pengukuran yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas, kemudian model struktural untuk menguji hipotesis dan juga efek mediasi. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dari tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 dan telah berhasil mengumpulkan 185 responden. Terdapat 178 responden yang dapat digunakan untuk dilakukan analisis selanjutnya, sedangkan 7 responden lainnya tertolak karena tidak memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu responden bukan merupakan karyawan startup yang ada di Indonesia. Berikut adalah tabel profil responden. Dapat dilihat pada tabel, kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning merupakan jumlah responden terbanyak pada masing-masing karakteristik demografis responden. Kemudian pada tabel statistik deskriptif variabel, kreativitas pengikut memiliki nilai rata-rata tertinggi dibanding variabel lainnya. Untuk min per indikator, pada ketiga variabel penelitian, kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning merupakan nilai rata-rata tertinggi, sedangkan yang di-highlight berwarna merah merupakan nilai rata-rata terendah. Masuk pada model pengukuran, di mana dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Untuk tahap pertama dilakukan uji validitas konvergen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai faktor loading pada setiap indikator penelitian ini yang tidak memenuhi syarat atau kurang dari 0,40, sehingga dilakukan penghapusan indikator pada 4 indikator variabel kepemimpinan melayani dan juga 3 indikator pada variabel kreativitas pengikut untuk dapat dilakukan analisis ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator tersebut, menjadikan semua konstruk pada penelitian
ini memiliki nilai AV di atas 0,5. Lalu pada konstruk ini dapat dikatakan reliable karena telah memiliki nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability di atas 0,6. Sehingga kesimpulannya penelitian ini dikatakan valid secara konvergen. Selanjutnya adalah melakukan uji validitas diskriminan. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada penelitian ini akar kuadrat AVE pada ketiga variabel penelitian memiliki nilai terbesar pada kelompok konstruknya masing-masing. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid secara diskriminan. Masuk kepada pengujian hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis ke-1 tidak terdukung, yang berarti kepemimpinan melayani tidak berpengaruh positif terhadap kreativitas pengikut secara langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta atau koefisien jalur sebesar 0,113 dan nilai p-value-nya lebih dari 0,1, yang dimana membuat hubungan antar konstruk menjadi tidak signifikan pengaruhnya. Selanjutnya, pada hipotesis kedua, hasil pengujian menunjukkan hipotesis kedua terdukung dengan mediasi secara penuh, yang berarti iklim kreativitas persepsian memainkan peran mediasi secara penuh dalam hubungan kepemimpinan melayani terhadap kreativitas pengikut. Hal ini ditunjukkan pada tabel hasil uji analisis menggunakan bootstrapping bias corrected confidence interval melalui pendekatan Hayes 2018 yang menunjukkan tidak ada nilai confidence interval atau CI yang bernilai 0. Kemudian untuk nilai p-value menunjukkan kurang dari 0,001 yang berarti sangat signifikan pengaruhnya. Kemudian untuk melihat efek mediasi selanjutnya menggunakan metode Baron dan Kenny 1986 yang menunjukkan bahwa pada nilai beta atau koefisien jalur mengalami penurunan dan menjadi tidak signifikan pada variabel independen ke variabel dependen dari direct effect ke indirect effect, yaitu nilai beta pada direct effect sebesar 0,36 dengan p-value kurang dari 0,001 kemudian menjadi 0,113 dengan p-value lebih dari 0,1 pada indirect effect, sehingga dapat dikatakan efek mediasinya adalah mediasi penuh. Lanjut pada pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama, kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap kreativitas. Hal ini berarti kepemimpinan melayani tidak mempengaruhi kreativitas karyawan perusahaan startup secara langsung. Hasil penelitian ini memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Abu Ramadan 2020, yang dimana ia menemukan bahwa kepemimpinan melayani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas karyawan. Tidak terdukungnya hipotesis ke-1 dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi alternatif. Menurut Riden et al. 2008, kepemimpinan melayani dipengaruhi oleh 3 hal, yakni context and culture, leader attributes, dan juga follower receptivity. Hasil penelitian memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, diduga dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan melayani dalam perusahaan startup yang berbeda dengan sektor perusahaan pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki hasil yang berbeda. Kemudian, kreativitas karyawan secara signifikan dipengaruhi oleh konstruk atau gaya kepemimpinan lain di luar model penelitian ini, yang dimana dapat dilihat dari hasil statistik bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square sama dengan 0,25, menunjukkan bahwa kepemimpinan melayani hanya dapat mempengaruhi konstruk kreativitas sebesar 25%. Kemudian hipotesis kedua, iklim kreativitas persepsian memediasi secara penuh pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap kreativitas. Artinya, kepemimpinan melayani berpengaruh positif pada kreativitas melalui iklim kreativitas persepsian. Dengan kata lain, ketika seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang melayani kemudian mengharapkan meningkatnya kreativitas karyawan dalam melakukan pekerjaannya, maka perlu untuk menciptakan unsur-unsur iklim kreativitas di dalam perusahaan. Hasil temuan ini sejalan dengan studi empiris dari Abu Ramadan 2020 yang menemukan bahwa iklim kreativitas persepsian memiliki peran mediasi antara kepemimpinan melayani terhadap kreativitas karyawan. Selain itu, temuan ini juga secara empiris mendukung argumen bahwa harus ada mekanisme mediasi dalam hubungan antara kepemimpinan melayani dan juga hasil individual. Lee et al. 2020 dan Liden et al. 2014. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian akhir dari penelitian ini. Terdapat 2 simpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah kepemimpinan yang melayani tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kreativitas karyawan perusahaan startup. Yang kedua, iklim kreativitas persepsian memiliki peran mediasi secara penuh pada hubungan pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap kreativitas karyawan perusahaan startup. Kemudian, untuk implikasi praktis, berdasarkan nilai rata-rata terendah pada hasil statistik deskriptif indikator dan juga karakteristik demografis, peneliti memberikan beberapa saran kepada manajemen perusahaan startup. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan karyawan serta meletakkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan antusiasme dan motivasi karyawan dalam menerapkan kreativitas di dalam melakukan pekerjaannya, serta mengarahkan karyawan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.